Polisi masih mendalami diduga pelaku pembakaran gedung Geraha di Surabaya yang menggunakan jaket ojek online dan menggunakan helm dan penutup wajah. Seseorang yang menggunakan jaket ojol ini memakai helm dan bermasker hitam dan berkacamata viral di media sosial. Polisi masih melakukan pendalaman dugaan pelaku tersebut. Polisi masih mengumpulkan keterangan baik dari puluhan pelaku yang sudah diamankan maupun beberapa CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Saat ini polisi menahan 89 orang pelaku terkait pembakaran gedung negara Gerahadi dan gedung Mapolsek Tegalsari dan beberapa pos polisi di Surabaya. Masih di media sosial, media online, tentu akan kami tindak lanjuti. Saat ini kami masih mendalami terkait dengan pelaku sesungguhnya dari pembakaran Gerahadi. Cagar budaya Gedung Negara Gerahadi di Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, rusak setelah dibakar massa saat aksi demonstrasi pada Sabtu lalu. Bagaimana operasional pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini dan apa yang akan dilakukan untuk restorasi Gedung Gerahadi? Sudah bergabung bersama kami Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Assalamualaikum, selamat sore Mas Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mas Emil, bagaimana kemudian operasional Pemprov ini khususnya kantor Wakil Gubernur sekarang seperti apa? Ya, kita pindah-pindah, maksudnya itu kan adalah tempat untuk utamanya menerima tamu-tamu terutama yang berkaitan dengan misalnya duta besar, kemudian perwakilan negara sahabat, organisasi masyarakat. Itu ruang untuk kami menerima tamu dari berbagai elemen di Gerahadi, jadi di pavilion atau sayap barat lah istilahnya gitu ya dari Gerahadi. Tapi dengan kejadian ini maka kami tentunya seperti hari ini video conference ini dari salah satu ruang-ruang lain yang ada di unit-unit kerja yang kami gunakan. Oke, jadi ini hanya untuk menerima tamu saja atau yang terbakar ini juga merupakan gedung tempat Wakil Gubernur berkantor, Mas Emil? Ya, ini salah satu ruang kerja kita di Gerahadi ya. Jadi sebenarnya kan sebagai gubernur, wakil gubernur kami ini banyak berkeliling di Jawa Timur ya. Jadi kita banyak menghadiri atau mendatangi tempat-tempat di segala penjuru Jawa Timur. Tapi betul di sana juga ada meja kerja wakil gubernur. Oke. Jadi dari kompleks gedung Gerahadi sejauh ini sudah diidentifikasikan ada berapa sebenarnya kerugian yang diderita sampai saat ini? Itu tentu dilakukan oleh unit yang terkait ya, terkait dengan dampak baik itu berkaitan dengan gedung, berkaitan dengan sarana prasarana dan inventaris kantor, tetapi yang tidak kalah penting juga dokumen-dokumen ya. Ini kan berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang harus terus berjalan. Oke, kemarin juga Pemprov ini juga sudah bertemu langsung dengan para pelaku unjuk rasa, termasuk juga Mas Emil bertemu langsung dengan mereka. Apa kemudian yang disampaikan dan ditindaklanjuti setelah ini? Ada mungkin kalau kita bagi ada dua kategori besar ya. Yang satu mungkin yang kami temui adalah anak-anak di bawah umur yang tingkat keterlibatannya berdasarkan hasil penelusuran dari aparat termasuk kepolisian utamanya itu dianggap ya mereka memang melakukan perbuatan yang merugikan dan juga telah dibina di kepolisian dan dikembalikan ke orang tua. Itu yang kami temui. Namun perlu kami informasikan sampai saat ini ada juga pelaku-pelaku yang diduga menjadi pelaku, diduga menjadi pelaku oleh polisi. Ini masih berada dalam proses penyelidikan lebih lanjut ya, karena mereka ini diidentifikasi mungkin keterlibatannya lebih dalam daripada yang kemarin dilepaskan. Oke, jadi bagaimana mungkin dari Pemprov melihat banyak sebenarnya keterlibatan dari para pelaku unjuk rasa ini yang merupakan remaja, anak-anak, anak yang di bawah umur. Pemprov menanggapinya seperti apa dan mungkinkah ini menjadi evaluasi ke depan?
Ya, jumlahnya tidak sedikit. Yang saya ketemu di Polrestabes beberapa hari yang lalu itu lebih dari 50 anak. Saya bertemu dengan orang tuanya karena orang tuanya ingin menyampaikan permohonan maaf begitu ya. Dan kami juga memikirkan bahwa anak-anak ini 50-an dari berbagai wilayah ini harus bisa melalui proses ini dan menjadi insan yang lebih baik. Itu sebabnya kami hadir untuk menyampaikan kepada orang tua untuk jangan menyerah mendidik, membina anak mereka, karena bukan tidak mungkin ada orang tua yang mungkin hands up ya melihat apa yang telah dilakukan anaknya. Nah, ini yang kita tidak ingin sampai terjadi. Kita beri penguatan dan ada monitoring berkelanjutan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3AK Pemprov Jawa Timur. Oke, dari temuan kemudian mungkin juga dari interaksi begitu ya Mas Emil dan Pemprov bersama dengan para pelaku unjuk rasa yang terutama anak-anak ini, apakah mereka memang sering melakukan aksi seperti ini atau memang karena momentum pada saat itu sehingga mereka ikut-ikutan dengan pelaku yang cukup dewasa? Ini dia, mereka tidak paham sebenarnya apa yang menjadi dasar landasan demonstrasi ini. Yang mereka dengar cuman pokoknya ada rame-rame, ada aksi untuk protes yang mana mereka diajak untuk bergabung dan membuat lebih heboh lah bahasanya begitu. Tapi ajakan ini muncul misalnya melalui live streaming yang mereka diajak, dan juga memang mungkin mereka sering sepergaulan ya dengan berbagai jejaring sehingga mudah untuk diajak begitu. Dan ini yang ditelusuri dengan seksama. Tetapi dari yang kami temui, mereka betul-betul sebenarnya tidak memahami landasannya dan istilahnya dalam sekejap di momen yang sangat intens mereka terbawa suasana dan dihasut dan dipersenjatai, diberikan alat-alat itu oleh pihak yang mereka sendiri tidak tahu siapa. Oke, mungkin Mas Emil bisa menyampaikan bagaimana kemudian dari Pemprov apa yang ingin disampaikan khususnya bagi para anak-anak pelaku yang di bawah umur untuk ajakan supaya tidak melakukan aksi-aksi serupa. Kemudian juga mungkin bisa diupdate bagaimana kemudian yang dilakukan untuk restorasi di Gedung Gerahadi nanti ke depannya, Mas. Ya, terkait dengan anak-anak, pertama anak di bawah umur ini memang harus dalam pengawasan orang tua. Jadi orang tua harus berhati-hati karena anak di bawah umur ini kita kadang kalau tidak menginvestasikan waktu untuk betul-betul membangun komunikasi, mereka nggak sadar gitu bahwa apa yang terjadi pada anaknya. Bahkan beberapa juga sudah terpapar narkoba, mohon maaf itu bahaya sekali. Dan juga anak-anak ini baru belasan tahun, mungkin SMP kali umurnya ya. Jadi mungkin kalau di rumah kelihatan masih innocent, masih polos ya, nggak nyangka kalau di luar seperti apa. Sekarang ini mereka pegang handphone, kita nggak tahu komunikasinya dengan siapa, materi yang dikonsumsi apa. Jadi harus penuh kehati-hatian. Bukan hanya dalam kaitan dengan aksi seperti ini, tapi itu menunjukkan betapa rentannya mereka terinfiltrasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mereka belum punya kematangan untuk membuat keputusan secara dewasa. Ya, anak-anak ini tentu tetap menanggung konsekuensi, tetapi kita sifatnya bukan untuk menghabisi masa depan, tapi untuk menyelamatkan masa depan anak-anak ini. Nah, kaitan dengan bagaimana dengan fasilitas yang ada di Gerahadi, tentu pihak-pihak yang berkompeten cagar budaya langsung terjun untuk tahu terlebih dahulu ini apa dampaknya. Namun demikian, dalam kaitan dengan upaya pemulihan layanan, Pemprov mengutamakan terlebih lagi adalah pemulihan layanan-layanan publik, fasilitas-fasilitas umum yang langsung digunakan oleh warga demi kelancaran kegiatan masyarakat. Kami mohon doa restunya dalam upaya pemulihan fasilitas umum ini. Kami tentunya bersyukuri bahwa sudah ada yang mengembalikan koleksi arca yang ada di Museum Kediri misalnya. Ada yang mengembalikan fasilitas yang digunakan sendiri oleh warga dalam mengakses layanan publik. Ini tentu betul-betul menjadi perhatian utama kami, meskipun tentu untuk Gedung Gerahadi, tim cagar budaya juga memiliki komitmen yang sangat tinggi karena ini tentunya tim ini ada tim independennya juga di cagar budaya yang ingin memastikan bahwa cagar budaya ini juga jelas kondisinya apa yang disebabkan oleh peristiwa tersebut. Baik, kita harapkan seluruh pemulihan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih, sehat selalu Mas Emil, selamat sore.